hadir ya di sidang pertama, maka gugatan langsung dinyatakan gugur. Kalau gugatan sederhana, kejem. Tapi kalau T yang tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua. Ya, ketika T tidak hadir kembali, maka hakim langsung memutus secara first take, ya kan? Tapi kemudian selanjutnya tidak ada upaya damai atau upaya mediasi, seperti halnya kita belajar hukum acara perdata kemarin, ada upaya mediasi. Tapi kalau gugatan sederhana itu tidak ada upaya mediasi, jadi langsung, ya. Terus kemudian upaya gugatan sederhana ini pun tidak ada jawab jenawab, seperti halnya kemarin ada replik, ada duplik, ya, tidak ada. Terus kemudian dalam pembuktian itu kalau misalkan diakui, maka tidak perlu dibuktikan kembali. Seperti hanya saya sampaikan tadi, ketika T diem, tidak ada bantahan, berarti dianggap dia mengakui, maka nggak perlu dibuktikan. Nah, terus kemudian upaya hukumnya itu nggak ada banding kalau gugatan sederhana ini, tapi upaya keberatan. Nah, upaya hukum keberatan. Nah, ini dilakukan selama paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan. Jadi tidak ada banding, tidak ada kasasi. Siapa yang memeriksa upaya keberatan ini? Hakim pemeriksaan pertama. Jadi misalkan saya hakim pemeriksa perkaranya Pak Bahrun dengan Pak Komar, misalkan terkait sengketa ekonomi syariah, ternyata keberatan Pak Bahrun, maka nggak perlu banding. Jadi ada waktu 7 hari setelah putusan, Pak Bahrun bisa mengajukan upaya keberatan untuk diperiksa ulang oleh saya. Seperti itu. Nah, yang terbaru sekarang ini. Jadi gugatan sederhana itu yang tadinya 200 juta, sekarang naik. Nominalnya menjadi 500 juta. Jadi kalau ada gugatan kok 500 juta, langsung aja tembak ke gugatan sederhana. Seperti itu. Terus yang membedakan gini, gugatan sederhana dengan gugatan biasa ya. Kalau gugatan sederhana itu, ketika akte akad itu tidak ada atau akte akadnya itu tidak sesuai dengan dengan pokok perkara, maka saat itu pula putusan langsung kita NO. Itu kalau gugatan sederhana, ya, karena dia tidak melewati pembuktian gugatan sederhana itu. Jadi ketika akad masuk itu dianggap akad yang benar-benar fix, tidak ada perubahan, namanya aja sederhana. Jadi kita harus memangkas semua apa-apa yang ada yang membuat lama perkaranya tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi ya, kasusnya Pak Bahrun misalkan, ketika di dalam persidangan pihak penggugat mengatakan, oh ini ada akad yang kurang Pak, itu saat itu pula akad langsung gugatan sederhana langsung kita NO. Karena tidak ada melewat pembuktian, makanya nanti ranahnya langsung masuk ke gugatan biasa. Kalau gugatan biasa itu nanti ada pembuktian, ada pengakuan, ada sumpah dan lain sebagainya. Ada perbaikan-perbaikan gugatan, ada perbaikan-perbaikan akad seperti itu. Tapi kalau gugatan sederhana, ada ucapan-ucapan lisan tadi, itu langsung di NO, langsung kita tolak, dinyatakan tidak dapat diterima. Nah, yang menarik dalam Perma 14 tahun 2016, ya baik 2019, Perma 14 tahun 2016 tentang penyelesaian ekonomi syariah, itu membuka sebuah inovasi pembuktian, di mana kemarin kita berbicara bahwasanya bukti elektronik itu sebagai bukti permulaan, seperti itu kan? Nah, di dalam bukti elektronik yang diajukan dalam perkara ekonomi syariah, pembuktian dalam pemeriksaan saksi ahli dapat menggunakan teknologi informasi. Jadi misalkan nanti ada bukti terkait dengan transfer rekening atau mungkin rekening koran. Selama saksi ahli itu nanti bisa membuktikan secara teknologi informasi, maka bukti tadi itu bukan hanya bukti permulaan, maka bisa dianggap sebagai bukti yang sempurna. Seperti itu ya. Jadi kalau kasusnya Pak Bahrun tadi, kalau dia masuk ke ranahnya gugatan sederhana, maka langsung dinyatakan tidak dapat diterima. Karena gugatan sederhana itu tidak menerima pembuktian. Jadi apa yang diterima di awal itulah yang fix. Gitu. Ketika di dalam persidangan kok nanti ada cekcok lisan dan sebagainya, udah langsung kita nyatakan tidak terima, langsung lempar ke gugatan biasa. Seperti itu. Ada pertanyaan? Lainnya? Atau malah makin bingung? Silakan. Ini Pak Bahrun ada 2 akun ya? 2 kamera nih. Ya, atau ada pertanyaan silakan dari diskusi kita. Jadi kita langsung sambung-sambung aja. Silakan. Oh iya, silakan. Gimana Pak Komar? Ya Pak, dalam persidangan DMA itu apakah hakim itu cukup 1 atau 2 atau 3
Oke, oke. Gimana Pak Komar? Masih ada diajak ngobrol istri ya ini? Iya. Ya gimana? Yang di MA itu Pak, apakah hakim itu 1 atau 2 atau lebih? Makasih Pak. Oke, terima kasih. Ya, kita ngomongin MA ya. Kalau ngomongin MA berarti perkaranya perkara kasasi. Seperti itu ya. Nyambung sedikit lagi, dalam gugatan sederhana yang seperti disampaikan tadi, itu hakimnya hakim tunggal ya. Mohon maaf saya ketinggalan. Hakimnya hakim tunggal, 1 orang. Ya, satu orang. Jadi cuma 1 orang tok hakim tunggal. Nah, pertanyaannya Pak Komar tadi, kalau di MA itu berarti hakimnya 1 atau 2 seperti itu.